Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu من يومنا هذا إلى يوم الساعة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Kita melanjutkan kajian Al-Quranul Karim, dan pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran ayat ke-162. Ali Imran 162 itu sudah kami cantumkan di materi, dan qadarullah materi kita kami cetak satu halaman saja, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak bolak-balik. Kelihatannya biar lebih ringkas, termasuk ayat-ayat tidak kami kutip di sini, cuma kami kutipkan surahnya dan nomor ayatnya. Bisa dilihat nanti di catatan kaki, itu ada nama surat dan nomor ayat. Jadi ayatnya tidak perlu kami cantumkan di teks di atas, cukup di catatan kaki saja. Termasuk juga kami buat satu halaman ini juga biar lebih mudah dan lebih cepat ketika di print ternyata. Karena kalau di print itu kan harus bolak-balik, cukup lama. Ini kalau satu kertas cuma satu halaman, tidak bolak-balik, relatif lebih cepat ketika di print, karena ini print warna cukup lama daripada print hitam, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita simak bareng-bareng. Kata Allah, afamanittabaa ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan besar dari Allah, dan tempatnya adalah neraka Jahannam, dan Jahannam itu kata Allah adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari ridha Allah, orang yang mendapatkan ridha Allah itu tidak sama, sangat jelas berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang mendapatkan murka dari Allah, maka ternyata dipersiapkan tempat oleh Allah, yaitu Jahannam, neraka Jahannam, di mana Jahannam itu kata Allah adalah seburuk-buruknya tempat kembali kelak di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas sedikit demi sedikit ayat ini 162 Ali Imran. Di situ kami tulis subnya tafsir secara global atau tafsir ijmali, di mana setidaknya ayat ini menjelaskan
3 poin penting. Yang pertama, perbedaan antara ridha Allah dan murka Allah, termasuk perbedaan antara orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan. Berbeda dari sisi apa? Dari sisi balasannya, termasuk hal-hal yang lain. Jadi jelas sekali kebaikan dan keburukan itu tidak sama, berbeda, jangan disama-samakan. Makanya ada orang yang mengatakan salah satu tanda orang berilmu itu katanya adalah menyamakan sesuatu yang sama dan membedakan sesuatu yang memang berbeda. Kita jangan sampai menyamakan sesuatu yang berbeda dan membedakan sesuatu yang sama. Quran juga begitu. Ketika dua hal itu memang berbeda, katakanlah berbeda. Ketika dua hal itu sama, katakanlah sama. Termasuk kebaikan dan keburukan, kata Allah, itu jelas berbeda. Ridha Allah dan murka Allah jelas berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada karakteristik atau tipe-tipe orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana orang-orang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. 3 poin itulah yang insyaallah akan kita bahas lebih rinci. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, tidaklah sama antara ridha Allah dan murka Allah. Tidak sama kebaikan dan keburukan, sesuai dengan ayat yang tadi. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, di Quran itu ada banyak tipe-tipe orang yang memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa karakter seseorang yang di Quran itu disebutkan bahwa mereka berbeda. Kami sebutkan di antaranya. Yang pertama, orang muslim itu tidaklah sama dengan orang kafir. Jelas ini. Jadi jangan kita sama-samakan. Mungkin di dalam suatu negara orang muslim dan orang kafir itu sama kedudukannya sebagai warga negara tertentu, entah negara Indonesia, entah negara Amerika, mungkin sama kedudukannya dalam konstitusi, tetapi jelas kedudukan mereka berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tidaklah sama dengan orang kafir. Salah satu ayatnya, kalau kita lihat di situ di catatan kakinya, catatan kaki nomor pertama disebutkan di Quran surah Al-Qalam ayat 35. Kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah mungkin, kata Allah, kami akan menjadikan orang muslim itu sama dengan orang-orang kafir? Malakum kaifa tahkumun. Gak mungkin, kata Allah. Metodologi apa yang kalian pakai sehingga menyamakan antara muslim dan orang kafir? Gak bisa. Tidak sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tetap lagi-lagi walau jadi dalam sebuah lembaga bahkan negara tetap diposisikan sama, termasuk dalam penegakan hukum tentunya tetap posisinya adalah sama, kesetaraan dalam
dalam pandangan hukum. Kalau kata orang-orang kulon itu equality before the law katanya. Kesetaraan di hadapan hukum, tidak perlu melihat dia muslim ataupun kafir. Ketika melakukan kesalahan yang melanggar hukum, tetap diproses hukum. Tetapi jelas berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala orang muslim dan orang kafir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang juga berbeda kata Allah adalah orang mukmin tidaklah sama dengan orang fasik. Ayatnya apa? Surah As-Sajdah ayat ke-18 kata Allah, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun," kata Allah. Apakah iya orang mukmin sama dengan orang fasik? La yastawun, beda, tidak sama. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, jelas berbeda dengan orang fasik yang mereka melakukan dosa-dosa besar, termasuk melakukan dosa-dosa kecil yang istiqomah gitu ya. Jadi fasik itu salah satu pengertiannya adalah pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil tapi apa? Terus menerus istiqomah gitu, konsisten. Kecil mungkin dosanya, tapi tiap hari begitu dilakukan. Itu nanti akan nambah besar. Itu bagian dari ciri dari orang-orang fasik. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, yang beda kata Allah, penduduk surga jelas tidaklah sama dengan penduduk neraka. Yang jelas sekali ini ya. Ayatnya apa? Surah Al-Hasyr ayat ke-20. Anak-anak hafal ini. Apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ya jelas ini gak bisa disamakan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kemudian yang keempat, yang beda juga kata Quran adalah orang yang membenarkan Al-Quran tidaklah sama dengan orang yang mengingkarinya. Jelas sudah ini. Ayatnya apa? Surah Ar-Ra'd ayat ke-19. Kata Allah, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang yang meyakini Quran itu benar dan orang yang buta terhadap kebenaran Al-Quran? Mereka tidak sama. Orang yang berpendapat kepada Quran dan yang membelakangi Quran itu tidak sama. Kemudian yang kelima tidak sama juga orang yang beramal untuk akhirat dan orang yang beramal untuk dunia. Jadi orang yang melakukan aktivitasnya itu untuk akhirat jelas berbeda dengan orang-orang yang aktivitasnya untuk dunia. Nanti dilihat di Quran surah apa itu? Al-Qasas ayat ke-61 kata Allah, "Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih kaman matta'nahu hayatan dunya," kata Allah. Apakah mungkin sama antara orang yang meyakini akhirat dengan orang-orang yang beramal untuk urusan dunia? Jelas berbeda. Orang yang ikhlas dalam beramal jelas berbeda dengan orang-orang yang riya. Karena orang yang riya ketika beramal itu dia beramal bukan untuk menggapai ridha Allah, tetapi untuk menggapai ridha
manusia, tepuk tangan, pujian dan seterusnya. Yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mengerti tidaklah sama dengan orang yang tidak mengerti. Itu jelas sudah ini. Orang yang tahu berbeda dengan orang yang tidak tahu. Apa ayatnya? Az-Zumar ayat ke-9. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Al-ayah. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu, orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Tentu tidak sama. Jangan disama-samakan. Yang ketujuh, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang dermawan, rajin berinfak, bersedekah, tidaklah sama dengan orang yang kikir. Apa ayatnya? Surah An-Nahl ayat ke-75. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Abadan mamlukan la yaqdiru 'ala syai' wa ma razaqna min rizqin hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra." Apakah sama seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang yang menginfakkan rizkinya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan? Maksudnya adalah orang yang kikir itu jelas tidak sama dengan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berinfak, bersedekah dan seterusnya. Yang kedelapan, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mampu berlaku adil, kata Allah, tidaklah sama dengan orang yang apa? Pengecut atau pecundang. Ayatnya surah An-Nahl ayat ke-76. Kata Allah, "Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala shiratin mustaqim." Apakah sama orang yang takut menegakkan keadilan karena apa ya? Karena ditakut-takuti orang-orang di belakangnya dengan orang-orang yang mampu untuk berlaku adil? Jelas berbeda. Jadi Quran itu menyebutkan, Bapak Ibu ya, An-Nahl tadi ayat ke-76, ada orang-orang itu yang mereka tidak mampu berlaku adil disebabkan apa? Disebabkan rasa takut ada kekuatan besar di belakang. Kalau dia berlaku adil, hidupnya, keluarganya menjadi terancam. Ada yang seperti itu itu Al-Quran itu. Tetapi tetap orang yang mampu berlaku adil, mau menanggung resiko konsekuensi berat demi menegakkan keadilan, itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang berada ala siratim mustaqim. Allah berada di atas sirat mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu beberapa tipe-tipe orang yang disebutkan oleh Quran bahwa mereka itu berbeda. Kita tidak perlu menyamakan. Mereka berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, Ali Imran 162, Allah ingin menjelaskan tentang beberapa tipe orang yang mendapatkan murka Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya siapa itu? Satu, orang kafir, musyrik dan munafik. Ini satu paket sebetulnya Bapak Ibu ya. Kafir, musyrik, munafik, ini satu paket. Sama kalau kita menyebut iman takwa, itu satu paket sebetulnya itu.
iman dan takwa. Kafir, musyrik itu sepaket, munafik itu juga satu paket. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di Quran surah apa? An-Nahl 106, Al-Fat ayat ke-6. Kalau di surah Al-Fat itu kan Allah katakan wa yu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wadh-dhannina billahi dhannas sau' alaihim dairatus sau' wa ghadiballahu alaihim al-ayah. Allah mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Kepada siapa? Orang musyrik, orang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, orang yang juga dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Nanti banyak ayatnya Bapak Ibu ya di Quran, surah apa itu? Al-Baqarah 61 dan seterusnya. Kata Allah itu, wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Orang-orang Yahudi, mereka kata Allah, wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apalagi orang-orang Yahudi ini kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu ditanya tentang maksud surah Al-Fatihah ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ditanya, ya Rasulullah, siapa sih sebetulnya orang yang dimurkai itu dan orang yang tersesat itu? Rasulullah menjawab, innal yahuda maghdubu alaihim, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kata Nabi, adalah orang-orang siapa? Yahudi wan nasara dhullal. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang tersesat itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang Nasrani. Jadi surah Al-Fatihah ayat ke-7 yang sering kita baca itu adalah maghdub waladdallin, itu secara khusus adalah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bukan jalan mereka yang kita minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan murka Allah juga adalah penggugat kebenaran. Wah, ini keren ya bahasanya ini. Artinya orang-orang yang masih memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat di Quran surah Asy-Syura ayat ke-16. Kata Allah, walladzina yuhajjuna billah, orang-orang yang memperdebatkan Allah, kebenaran Allah, keberadaan Allah, setelah nyata kepada mereka bukti-bukti kebenaran, maka mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dengan ilmu kita sudah tahu itu benar, maka kita terima, jadilah orang yang gentleman. Apa gentleman itu? Mau menerima kebenaran, gentle namanya itu. Tidak gengsi untuk mengakui sebuah kebenaran. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang juga dimurkai oleh Allah adalah pelaku dosa-dosa
besar. Di antaranya yang disebutkan di Quran itu adalah membunuh orang mukmin tanpa alasan yang jelas. Nanti dilihat di Quran surah An-Nisa ayat ke-93. Termasuk juga dosa besar yang di Quran disebutkan lari dari medan perang, surah Al-Anfal ayat ke-16. Kecuali lari dari medan perang itu kondisi dua hal yang diperbolehkan, kecuali untuk mengubah atau memantapkan strategi, yang kedua untuk kembali kepada kelompoknya atau pasukannya, itu boleh itu. Kalau tidak ada alasan itu, maka mundur dari medan tempur itu dilarang, dan bahkan bagian dari dosa besar diancam neraka jahanam oleh Allah. Al-Anfal ayat ke-16. Termasuk dosa besar juga yang Allah sebutkan di Quran adalah menuduh perempuan baik-baik dituduh melakukan zina. Ini juga dosa besar ini. Jadi seorang muslimah yang baik, yang solehah, ternyata dituduh melakukan perbuatan keji, dituduh melakukan perbuatan zina, maka orang yang menuduh tersebut tanpa bukti, mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat ke-9. Sedikit lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita mengetahui orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ada juga orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu, sahabat-sahabat Nabi, secara khusus kalangan Muhajirin dan Ansor. Kata Allah surah At-Taubah ayat 100, kata Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, al-ayah. Adapun orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, baik dari golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini udah sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat senior terutama yang awal-awal masuk Islam, ya Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mendapatkan ridha Allah juga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sebutkan di Quran surah At-Taubah ayat ke-71, 72, itu kurang ya Bapak Ibu ya. Itu di catatan kaki nomor 13, itu Quran surah At-Taubah ayat 71 sampai 72, di mana Allah menjelaskan bahwa Allah itu menyediakan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang beramal soleh surga, termasuk waridwanum minallahi akbar, dan mereka juga mendapatkan ridwan, mendapatkan ridwan gitu ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah itu bahkan akbar, lebih besar daripada surga itu sendiri. Jadi karunia Allah berupa ridha itu bahkan lebih baik, lebih utama daripada surga itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang bertakwa jelas adalah orang yang mendapatkan ridha Allah. Surah Al-Imran ayat ke-15. Kemudian yang keempat, orang yang takut kepada Allah. Ini juga orang yang mendapatkan ridha Allah. Surah apa? Al-Bayyinah ayat ke-8. Kata Allah,
radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka juga ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Bapak Ibu. Khasyah, takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah, jangan lari dari Allah, tapi mendekat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang juga mendapatkan ridha Allah adalah orang yang setia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaiat Nabi. Allah sebutkan di Quran surah Al-Fat ayat ke-18. Di situ Allah sebetulnya menceritakan pada perjanjian Hudaybiyah, di mana orang-orang mukmin itu mereka menyampaikan baiat, sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita umatnya setia kepada Rasulullah, setia terhadap sunnah-sunnah Rasulullah dan mau menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah. Insyaallah orang tersebut bagian dari orang-orang yang insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sisanya 6 sampai 9 dibaca sendiri. Bagian dari orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sambil dibaca, mungkin dibuka ayatnya, surahnya dan nomor ayatnya sambil dibaca sendiri. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan Quran surah Ali Imran 162, di mana secara umum Allah menjelaskan bahwa jelas berbeda antara kebaikan dan keburukan, dan termasuk juga kita bermohon kepada Allah menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.